warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Agus Nursa Suryadi. Saya Cima Khalifa Arusma. Saya Richard Budi Putra. Saya Fatia Rinjasina. Saya Enzo Chandra Wanita. Kami akan mempresentasikan minyak, bumi, dan bensin. Saya akan menjelaskan pengertian minyak bumi dan bagaimana pembentukannya. Minyak bumi merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Minyak bumi disebut juga petroleum. Untuk pembentukannya, beberapa bagian jas renik mengandung minyak dan lilin yang dapat bertahan lama di dalam perut bumi membentuk bintik-bintik yang akan tersimpan di dalam lumpur dan mengeras karena terkena tekanan bumi. Tekanan dan panas bumi secara alami akan mengenai batuan, sehingga batuan menjadi panas dan batuan mulai mengeluarkan minyak kental yang pekat. Pada saat batuan dan lumpur mendidih, keluar minyak, dan saat suhunya sangat tinggi akan dihasilkan gas alam. Secara umum, pengolahan minyak mentah dilakukan melalui dua tahap, yaitu desalting dan destilasi bertingkat. Desalting merupakan proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Pada proses desalting, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral-mineral yang ada di dalam minyak mentah larut. Destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat merupakan proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak mentah dapat didistalisasi karena komponen-komponen penyusun yang berupa senyawa hidrokarbon mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Proses destilasi bertingkat dilakukan dalam kolam atau menara fraksinasi. Menara fraksinasi dilengkapi pelat-pelat dengan jarak tertentu yang mempunyai sejumlah sungkup gelembung udara. Saya akan menjelaskan terkait fraksi-fraksi minyak bumi. Ini adalah beberapa fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Fraksi tersebut diantaranya gas, petroleum ether, bensin, nafta, minyak tanah, aftur, solar dan minyak, pelumas, parafin atau lilin atau malam, dan aspal. Berikutnya, proses selanjutnya setelah distilasi bertingkat adalah proses treating, yaitu proses penghilangan pengotor pada fraksi-fraksi minyak bumi. Proses treating terdiri atas beberapa tahap, yaitu chopper sweetening, acid treatment, dan desulfuring. Yang pertama, chopper sweetening. Chopper sweetening adalah proses menghilangkan pengotor yang berbau tidak sedap. Yang kedua, acid treatment. Acid treatment adalah proses menghilangkan lumpur-lumpur yang masih menempel pada fraksi minyak bumi. Yang ketiga, desulfuring. Desulfuring adalah proses menghilangkan unsur belerang. Unsur belerang harus dihilangkan karena pada proses pembakaran bahan bakar, belerang akan teroksidasi menjadi oksidasi belerang atau SO. Oksidasi belerang atau SO merupakan salah satu senyawa penyebab terjadinya hujan asam. Bensin atau gasolin merupakan fraksi minyak bumi yang bersifat paling komersial dan banyak diproduksi. Komponen utama bensin adalah campuran isomer-isomer heptana dan oktana. Sebanyak 10% produk distilasi minyak mentah berupa bensin dengan rantai tidak bercabang. Selain itu, bensin juga diperoleh melalui proses kertakan atau cracking. Fraksi-fraksi minyak mentah yang kurang komersial tetapi berantai panjang seperti kerosin dan solar dikertak menjadi bensin.
Makin lurus rantai karbon pembakaran bensin berlangsung makin cepat. Pembakaran bensin yang terlalu cepat akan mengurangi efisiensi energi yang dihasilkan. Isoktana merupakan komponen bensin yang mempunyai cabang paling banyak. Dampak pembakaran bahan bakar. Hampir semua kebutuhan energi manusia diperoleh dari konversi sumber energi fosil sisa pembakaran energi fosil. Ini menghasilkan zat-zat polutan berbahaya misalnya CO, NOx, dan hidrogen. Selain itu, kandungan ethylene dalam bensin yang digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan juga dapat membahayakan manusia. Zat-zat beracun emisi kendaraan dan dampak negatifnya. Contoh polutan pertama adalah CO2. CO2 berasal dari pembakaran sempurna dan memiliki ciri-ciri tidak berwarna. Bahaya dari CO2 adalah meningkatkan pemanasan global dan perubahan iklim, serta menyebabkan hujan asam. Polutan kedua adalah CO. CO berasal dari pembakaran tidak sempurna. Ciri-ciri dari polutan ini adalah tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Bahaya dari zat ini adalah menyebabkan iritasi mata, saluran pernafasan, dan paru-paru, sakit kepala pada kadar 100 ppm, dan kematian pada kadar 1000 ppm. Zat ketiga adalah C. C berasal dari pembakaran tidak sempurna, ciri-ciri jelaga hitam. Bahaya dari zat ini mengganggu pengikatan O2 oleh Hb dalam darah. Zat keempat adalah NOx. Zat ini berasal dari pengotor bahan bakar, mempunyai ciri-ciri berwarna merah coklat berbau menyengat. Bahayanya dapat membentuk asbut yang menyebabkan iritasi mata, saluran pernafasan, dan paru-paru, serta daya pandang berkurang pada kadar 1 ppm dan kematian pada kadar 20 ppm. Zat ini dapat menyebabkan hujan asam juga. Zat yang kelima adalah SOS, berasal dari pengotor bahan bakar, mempunyai ciri-ciri tidak berwarna berbau menyengat. Bahayanya dapat telur dalam tubuh membentuk asam sulfit atau asam sulfat menyebabkan hujan asam. Polutan yang terakhir adalah PBr2, berasal dari zat aditif. Ciri-ciri keabu-abuan bahaya terganggunya pertumbuhan fisik dan mental anak, serta kerusakan otak, hati, dan ginjal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.